Ada seorang bapak, pekerjaannya tukang ojek. Setiap hari mencari penumpang dan menghantar penumpang ke tempat tujuan mereka. Bapak itu juga seorang pendoa. Dia punya devosi besar untuk kerahiman ilahi. Dan setiap jam 3 sore dia berhenti kerja. Dia berdoa koronka kerahiman. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tiap hari dia lakukan itu. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari umat beriman terkasih, di saat kita mata, hati, dan pikiran kita tertuju pada diri kita sendiri dan segala kepentingan duniawi, maka ada kecenderungan besar mata, hati, dan pikiran kita juga tertutup terhadap Tuhan dan tawaran keselamatan yang Ia sampaikan kepada kita. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus bersabda, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi makanan yang tahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan oleh Putra Manusia." Kita sadar sungguh kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bekerja dan mencari nafkah untuk mempertahankan dan memperpanjang hidup kita di dunia. Namun kita diingatkan oleh Tuhan agar kita tetap mengarahkan hati, mata, dan pikiran kepadanya, sumber hidup dan keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil yang baru saja kita dengarkan bersama merupakan kelanjutan dari bacaan Injil yang kita dengar hari Minggu lalu. Setelah Yesus mengenyangkan orang banyak dengan roti dan ikan, dikatakan Ia menyingkir. Kemudian bersama para murid-Nya berangkat ke seberang danau. Orang-orang mencari Dia. Mereka bahkan naik perahu berangkat mencari Yesus. Dan pada saat mereka bertemu dengan Yesus di seberang danau itu, mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Orang-orang inilah pada Injil minggu yang lalu dikatakan mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja dan pemimpin mereka. Kini mereka datang mencari Yesus. Tetapi tentu mereka mencari karena mereka telah dipuaskan dengan roti yang banyak itu. Karena itu Yesus katakan kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Ingat, kamu sudah kenyang dengan roti itu dan sekarang kamu cari Aku. Tetapi kamu tidak melihat tanda-tanda yang terjadi. Bapak Ibu, dalam konteks Injil Yohanes, peristiwa-peristiwa yang mengherankan yang dilakukan Yesus dalam Injil lain disebut mujizat. Yohanes menyebut tanda. Tanda yang menunjuk pada peristiwa dan pesan. Dan itu yang Yesus sampaikan kepada para pendengarnya. Dan Dia katakan lagi, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan oleh Anak Manusia kepadamu." Sabda yang agak keras, yang ditujukan para pendengar waktu itu, yang tetap relevan bagi kita semua yang mendengarkan firman ini di pagi hari ini. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan jasmani yang dapat binasa,
tetapi carilah makanan yang membuat kamu bertahan sampai hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan. Orang-orang itu datang pada Yesus, mencari Dia, tetapi mata, hati, dan pikiran mereka tertuju pada dirinya, kepentingan dan kebutuhan manusiawinya, sehingga yang utama bukan Yesus, yang utama yaitu kepentingan mereka sendiri. Dan mereka kemudian berkata kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendak Allah? Dan Yesus katakan, pekerjaan ini yang harus kamu lakukan. Percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah. Segala pengajaran, termasuk tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan, intinya apa? Menghantar orang supaya percaya kepada Tuhan. Tetapi itu nampaknya belum terjadi dalam diri para pendengar yang hanya terpesona dengan roti yang banyak yang mengenyangkan perut mereka. Dan kemudian mereka berkata lagi kepada Yesus, tanda apa yang kau tunjukkan supaya kami percaya kepadamu? Apa yang kau lakukan? Nenek moyang kami dulu di padang gurun menerima mana roti dan mereka kenyang. Dan Yesus katakan, itu bukan Musa berikan, itu Allah Bapakku memberikan roti itu, menguatkan umatnya supaya mereka jangan bersungut-sungut terus. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Allah dan ingat belanga penuh daging di Mesir sana. Dan Yesus katakan, itu Bapakku yang berikan. Dan sekarang ini Ia juga hadir memberikan roti dari surga untuk kehidupan manusia, yaitu yang hadir dalam dirinya sendiri. Jadi iman bukan soal ingat-ingat akan peristiwa masa lampau, nostalgia, tetapi iman itu harus berbicara juga dalam keseharian kita di sini dan sekarang ini. Dengan begitu, iman menjadi relevan bagi kita semua. Setelah mereka mendengar apa yang Yesus katakan tentang roti surga yang memberi hidup kepada dunia, mereka begitu bersemangat dan langsung minta, kalau begitu Tuhan beri kami roti itu senantiasa. Mereka tidak mengerti juga. Mereka pikir saja roti yang mereka makan dan kenyang itu. Mereka minta Tuhan kasih roti itu supaya kami tidak usah kerja-kerja lagi, makan. Dan kemudian Yesus katakan, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Umat beriman terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan tanda. Dan tanda agung yang Ia mau tunjukkan kepada dunia, kepada kita semua, yaitu dirinya sendiri yang adalah roti yang memberi kehidupan. Kita tahu ajaran Yesus tentang roti itu selanjutnya akhirnya berujung pada penolakan. Banyak orang bilang, sabda ini terlalu keras. Jadi mereka pergi tinggalkan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua supaya menjalani hidup kita di tengah segala kesibukan di tengah dunia ini memang penting, berguna untuk menguatkan raga kita, memberikan energi untuk hidup kita, untuk melangsungkan kehidupan kita di dunia, tetapi jangan sampai kita menutup mata, hati, pikiran kita terhadap Tuhan yang selalu hadir dan menawarkan keselamatan
bagi kita semua. Ini pesan penting yang mau disampaikan kepada kita. Dan dalam situasi pandemi ini, kita pun juga bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita juga berjuang di tengah kesulitan-kesulitan sama ini untuk tetap memperteguh iman kita kepada Tuhan yang menjanjikan dan yang memberikan hidup yang kekal. Saya akhiri renungan ini dengan sebuah kisah. Ada seorang bapak, pekerjaannya tukang ojek. Setiap hari mencari penumpang dan menghantar penumpang ke tempat tujuan mereka. Bapak itu juga seorang pendoa. Dia punya devosi besar untuk kerahiman ilahi. Dan setiap jam 3 sore dia berhenti kerja. Dia berdoa koronka kerahiman. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tiap hari dia lakukan itu. Dan dia seorang yang rajin berdoa, ikut ekaristi, walaupun dalam pandemi ini hanya secara live streaming, dia setia ikut. Saya yakin karena dia sadar sungguh bahwa hidup di dunia ini bukan hanya mencari roti makanan jasmani untuk menguatkan raga kita, tetapi kita harus bahkan lebih lagi berjuang untuk menemukan roti surgawi. Supaya di tengah krisis kita masih tetap teguh berdiri. Karena iman kita yang menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama semoga rohmu. saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.